Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membandingkan dan juga membahas dua gamepad, yaitu dari merek yang sama seperti video sebelumnya, gamepad Logitech F310 dan juga gamepad Funtech GP11 Shooter. Oke, jadi pada dua perbandingan ini mungkin nggak akan banyak-banyak yang dibahas ya. Mungkin dari segi tombolnya, kabel, dan juga fitur-fitur dari gamepadnya. Tapi nggak tahu lah, langsung aja kita ke perbandingannya. Oke guys, jadi kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, jadi di sini udah ada dua gamepad dari Funtech dan ini dari Logitech. Saya akan membahas dari Funtech terlebih dahulu ya. Oke, jadi Funtech di sini memiliki kabel dengan panjang total 2 meter ya. Kabel dengan panjang 2 meter. Lalu untuk kualitasnya bagus lah untuk harga segini ya. Harga akan saya kasih tahu di akhir, oke? Nggak boleh spoiler. Nah, jadi kalau dari Funtech ini ada beberapa hal yang saya suka dan ada yang saya tidak suka. Kita bahas dari yang kita suka dulu, yang saya suka dulu, oke? Jadi kalau dari yang saya suka dari gamepad ini, pertama adalah dia itu dapat dengan otomatis menyesuaikan device yang dihubungkan. Jadi di sini ada 4 indikator, ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, 4 indikator ini akan menyala jika dimasukkan atau dicolokkan kepada device yang berbeda-beda. Seperti kalau misalnya kita masukin ke Xbox, atau ke PS3, ke PC, ke Android, maka yang nyala akan beda-beda ya, sesuai dengan mode yang digunakan. Lalu di sini ada tombolnya. Di sini tombolnya ini agak clicky ya, jadi agak berisik kalau dibuat main. Suaranya itu cukup keras. Di bagian trigger dan juga bumpnya ini, nah di sini bagian yang saya kurang suka ya. Jadi untuk triggernya menurut saya itu terlalu ringan, dan build quality dari triggernya juga plastiknya itu tipis ya. Karena plastiknya tipis, kelihatannya dan juga kalau dipegang tuh kerasa kurang kokoh daripada Logitech F310. Untuk di bagian analognya di sini plastik, full plastik, tidak menggunakan kulit atau karet. Jadi untuk menggunakan penggunaan jangka panjang, kalau tangan udah berkeringat mungkin agak licin. Dan ini lumayan kaku ya, lumayan berat. Jadi kalau mungkin untuk game-game yang menggunakan untuk game-game yang nyetir seperti game MotoGP atau game F1 dan lain-lain, game-game yang racing, mungkin bakal nyaman kalau pakai ini. Lalu kita akan coba bahas ke F310. Oke, jadi di gamepad F310 ini sama, ada juga beberapa hal yang saya suka dan tidak suka. Hal yang saya suka pertama adalah susunan tombolnya. Susunan tombol di gamepad F310 ini seperti controller milik PlayStation ya. Nah, kalau di ini dia bentuknya seperti controller Xbox, di mana analognya di sini, lalu di padnya ada di sini. Kalau pada Logitech F310, di padnya ada di atas kiri dan analog kirinya ada di bawah, sama seperti PlayStation. Nah, untuk Logitech F310 ini dia memiliki yang namanya input switch. Jadi ada dua di sini. Ada direct input dan juga X input. Nah, apa bedanya direct input dan juga X input? Direct input ini digunakan untuk PC, Android, dan juga PS3 kalau nggak salah. Dan X input ini khusus untuk Xbox. Jadi kalau kita mau main di Xbox, kita harus switch ke X input dulu, baru bakal terdeteksi sama Xbox-nya. Lalu untuk trigger di sini nyaman. Di sini terlihat build quality-nya tuh lebih bagus daripada Funtech GP11 Shooter, dan juga bumpnya di sini clicky ya. Daripada Funtech yang bumpnya agak terasa lebih lembut dan juga lebih lebar permukaannya, di sini bumpnya lebih kecil dan juga terasa lebih clicky. Untuk analog di sini sudah dilapisi semacam kulit sintetis. Jadi untuk pemakaian jangka panjang akan terasa lebih nyaman karena gak gampang slip waktu dipakai. Untuk tombol di sini lebih lembut dan juga
lebih senyap daripada Fantech GP11 shooter. Nah, tapi yang saya kurang suka itu dari bentuk di padnya. Direction padnya ini agak gimana ya? Saya sendiri kurang nyaman menggunakan D-pad seperti ini karena tombolnya itu seperti jadi satu semua, lalu bundar gini doang ya. Sedangkan kalau di Fantech GP11 shooter ini D-padnya terpisah per arah. Jadi menurut saya ini lebih nyaman dan juga lebih lebar daripada Logitech F310. Nah, di Logitech F310 juga ada fitur mode. Ini fitur mode, di tengah ini ada tombol namanya mode. Mode itu untuk menukar fungsi analog dan juga D-pad. Jadi misalnya mode ini kita aktifkan, maka D-pad kita akan menjadi analog dan analog kita akan menjadi D-pad. Itu terserah kalian, mungkin ada yang lebih suka pakai D-pad maka dihidupin aja modenya. Kalau kalian lebih suka pakai analog, matiin aja modenya. Nah, seperti itu. Lalu untuk overall build quality sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Tapi untuk Fantech dia lebih lebar dan lebih nyaman untuk orang-orang yang tangannya besar dan lebar. Sedangkan Logitech F310 di sini terlihat lebih slim dan mengikuti bentuk tangan. Saya sendiri lebih cocok pakai F310 daripada pakai Fantech GP11 untuk bentuk tangan. Karena mengikuti bentuk tangan saya, jadi lebih nyaman untuk pemakaian jangka panjang. Saya sendiri kalau misalnya main pakai Fantech GP11 shooter ini kira-kira 1 jam aja itu jari saya udah kram ya, udah kesemutan. Nah, kalau saya pakai Logitech F310 ini lebih nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Tapi untuk harga, pasti ada yang nungguin harga kan, kira-kira berapa harganya? Untuk Logitech F310 ini dihargai dengan harga Rp270.000 hingga Rp370.000 di website aslinya. Jadi di website aslinya itu tertulis Rp369.000. Sedangkan kalau kalian cari di marketplace ada yang menjual seharga Rp270.000 atau sekitar segitu ya. Saya sendiri beli ini kalau nggak salah harganya Rp275.000. Nah, untuk Fantech GP11 shooter harganya tuh jauh banget ya. Hampir setengahnya malah. Ini harganya ada yang jual mulai harga Rp128.000 sampai Rp200.000. Ada yang menjual di marketplace. Jadi kalau misalnya kalian budgetnya kurang dari 200.000 tapi menginginkan kualitas gamepad yang setara dengan Logitech F310, kalian gak akan nyesel kalau beli Fantech GP11. Nah, tapi ini saya cerita dikit. Jadi waktu saya beli Fantech GP11 shooter ini ada kejadian di mana baru dipakai sehari, tombol right trigger ini itu nggak bisa dipakai. Akhirnya saya coba kontak ke Fantech ID, ke Fantech Indonesia, dan mereka bilang katanya suruh klaim garansi ke tokonya. Nah, setelah itu saya kontak-kontak ke tokonya dan alhamdulillah bisa untuk diambil garansi. Nah, karena itu saya akan ngasih saran kalau misalnya mau beli barang elektronik apa aja itu pastiin di tokonya itu nyediain garansi. Karena garansi toko itu jauh lebih gampang ngambilnya daripada garansi resmi. Nah, saya tuh ngambil garansi toko setelah saya WA yang punya toko, langsung dibalesin, katanya langsung suruh kirim barangnya dan besoknya langsung diganti. Kalau misalnya kalian ambil garansi resmi, itu biasanya lebih lama ya. Mungkin sekitar seminggu atau 3 hari lah paling cepat. Kalau kalian ambil garansi toko itu biasanya cuma sehari udah langsung diganti. Tapi garansi toko itu biasanya durasinya lebih dikit daripada garansi resmi. Misalnya ini gamepad ini kalau nggak salah garansi tokonya itu 4 hari. 4 hari dari pembelian. Kalau nggak ada klaim apa-apa berarti dianggap barangnya nggak ada apa-apa. Maksudnya barangnya itu bagus gitu. Garansi tokonya sendiri kalau nggak salah, garansi resminya ini kalau nggak salah 2 tahun ya. Garansi Fantech itu 2 tahun. Garansi Logitech sendiri ini 3 tahun. Tapi saya udah beli gamepad ini 2 kali dan belum ada masalah sama sekali. Menurut saya kalau kalian punya budget lebih, kalian mending beli ini. Mending beli F310. Karena apa? Ya dari build quality ini lebih baik dan juga dari tombol-tombol lebih nyaman tapi lebih mahal dikit. Nah, ya baru ingat, jadi ada satu fitur lagi yang menurut saya ini menarik ya dari gamepad Fantech ini. Dia ini udah support fitur getar. Sedangkan
F310 yang harganya hampir 2 kali dari Fanatec GP11 ini belum support yang namanya fitur getar. Fitur getar tuh kayak apa? Jadi misalnya kalau kalian main game action atau adventure, kalau misalnya kalian kena hit, itu getar ya gamepadnya. Itu menandakan kalau kalian tuh indikatornya gitulah, getar. Nah, sedangkan F310 ini nggak ada indikator apa-apa. Kayak ini misalnya kalian main MotoGP, kalau kalian main MotoGP itu gamepad ini bakal getar kalau kalian keluar dari lintasan. Keren sih itu untuk gamepad dengan harga di bawah 150.000. Ini worth it banget sih. Ya terserah kalian, kalau misalnya kalian punya uang lebih lagi, kalian bisa upgrade ke F510. Itu udah ada fitur getarnya dari Logitech juga, dan pastinya lebih bagus karena lebih mahal. Nah, mungkin segitu aja ya videonya. Oh, kelupaan kabel dari Logitech ini panjangnya 1,8 meter. Lebih pendek 20 cm daripada punyanya Fanatec. Tapi nggak terlalu ngaruh sih. Saya juga sendiri kalau main seringnya diikat kayak gini lah, soalnya nggak kepake ya kabel sepanjang itu, kecuali kalian main di sofa dan ditaruh di depan gitu laptopnya, atau pakai Xbox baru bakal kepake kabel sepanjang itu. Kesimpulannya ya sama-sama worth it lah untuk harga segitu ya. Sama-sama worth it karena emang harganya beda dikit, tapi menurut saya sama-sama bagus di kelasnya. Oke, sepertinya videonya sampai segini dulu. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan agar tidak ketinggalan video kami yang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.